semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mengajak kalian mengenal lebih dalam tentang seni patung di Rusia. Sebelum kita menjelaskan seni patung lebih lanjut, sebelumnya aku akan jelasin dulu nih sejarah tentang seni perpatungan di Rusia. Nah, sebelumnya Peter tahu nggak sih ada sejarah patung di Rusia? Wah, ada sejarahnya ya Raffi. Boleh jelasin lebih lanjut? Nah, karena itu aku akan jelasin lebih lanjut ke kalian ya. Sejarah patung di Rusia, sepanjang sejarah, perkembangan seni patung Rusia sangat erat kaitannya dengan perkembangan negara secara keseluruhan. Dan saat ini, monumen bersejarah tersebut berfungsi sebagai cerminan iklim sosiopolitik negara tersebut pada setiap patung yang dibangun. Patung telah lama dianggap sebagai bentuk seni yang mahal dan membosankan, yang baru mulai terbentuk di Rusia pada abad ke-18. Sponsor utama dari banyak pematung berbakat seringkali adalah pemerintah itu sendiri, yang menganggap monumen Rusia sebagai sarana untuk menginspirasi masyarakat dan menanamkan keyakinan pada kekuatan kolektif warga untuk melawan musuh dan berpegang teguh pada warisan nasional bersama. Yang pertama ada patung di Kekaisaran Rusia. Kemajuan signifikan dalam perkembangan seni patung Rusia dimulai dalam tanggapan terhadap reformasi Peter Agung pada penggantian abad ke-18. Banyak arsitek asing dan pematung internasional secara rutin diundang untuk bekerja di Kekaisaran Rusia selama masa ini. Yang paling terkenal adalah Bartolomeo Carlo Rastrelli. Terkenal karena patung-patungnya. Karya Rastrelli yang paling terkenal adalah patung Peter the Great yang kini dipajang di The Hermitage Museum di Saint Petersburg. Di antara pematung besar Rusia pada era ini adalah Ivan Zarudny, dalang ikonostasis di Katedral Peter dan Paul. Selama era klasisisme, di bawah pemerintahan Catherine II, seni pahat mencapai tingkatan baru karena patung dirancang untuk berinteraksi erat dengan arsitektur sekitarnya dan dibentuk dengan berbagai gaya yang popularitasnya naik dan turun. Seni pahat Rusia kembali mengalami kemajuan ketika Imperial Academy of Arts didirikan pada tahun 1757 oleh Jenderal Ivan Suvalov. Sebagai institut terbesar di negara ini, akademi ini melatih sejumlah besar pematung terkemuka, termasuk Fedot Zubin, Fedor Gordiv, Mikhail Kozlovsky, Ivan Martos, dan Feodosy Skerdin. Kontribusi para seniman ini terhadap keragaman patung dan monumen di Moskow, Saint Petersburg, dan sekitarnya tidak dapat dianggap remeh. Lalu ada masa pra-revolusi. Penciptaan patung Rusia di masa ini mencapai puncaknya pada paruh kedua abad ke-19. Terkenal karena penggunaan dekorasi, historisme, dan eklektisismenya yang khas, dan biasanya dicontohkan dengan cara yang ringkas dan sederhana. Banyaknya patung pra-revolusioner di Rusia dapat dengan jelas dibedakan atau bahkan mubazir. Pada awal abad ke-20 ditandai dengan kedatangan Art Nouveau Barat dan apa yang disebut dengan Neo-Rusia, dua tren yang sangat mempengaruhi gaya patung di Rusia. Pencarian kreatif banyak pematung Rusia dari era ini memungkinkan mereka merancang karya agung dalam berbagai ukuran dan variasi. Lalu ada patung di Uni Soviet. Setelah revolusi Rusia di tahun 1917 dan naiknya kekuasaan rezim Soviet, rencana propaganda ketat yang dirancang oleh Lenin diterapkan di seluruh negeri dan monumen-monumen Rusia pada era ini mencerminkan ideologi ini. Patung-patung dari era Soviet hampir seluruhnya bersifat politis. Para pematung seringkali menggunakan teknik perintis dalam penciptaan karya mereka. Dan meskipun di satu sisi ini merupakan bentuk ekspresi kreatif, hal ini juga lahir dari kebutuhan untuk beradaptasi dengan bahan-bahan jelek yang terpaksa digunakan oleh para seniman. Mungkin karena alasan ini, relatif sedikit patung Soviet yang bertahan hingga saat ini. Dan sebagian besar yang bertahan adalah patung Vladimir Lenin. Pada masa pemerintahan Stalin dan Brezhnev, ekspresi kreatif yang biasanya tercermin dalam patung digantikan oleh kanon realisme sosialis yang seiring berjalannya waktu mengarah pada reproduksi karya-karya biasa-biasa saja dan penciptaan banyak monumen serupa yang kini menjadi indikasi abad ke-20 patung di Rusia. Lalu ada era patung modern. Sejak runtuhnya Uni Soviet, patung-patung Rusia terus mengalami diversifikasi dalam bentuk, gaya, dan genre. Meskipun patung-patung dari era sebelumnya secara aktif dilestarikan dan dihargai karena makna sejarahnya. Beberapa pematung modern paling terkenal di Rusia adalah Zurab Tsereteli, Igor Burganov, Vyacheslav Skluvkov, Salavat Shcherbakov, Mikhail Shemyakin, dan Alexander Rukashevnikov. Patung-patung baru Rusia terus dikembangkan sebagai budaya Rusia abad ke-21 generasi masa depan. Wah, ternyata sejarah patung di Rusia dibagi menjadi 4 periode ya, yaitu periode
kekaisaran, periode prarevolusi, periode Uni Soviet, dan periode modern. Nah, betul banget nih Peter, karena Peter udah paham dan teman-teman yang lainnya pasti paham atas penjelasan yang aku sampaikan. Sekarang kita akan cari tahu nih, ada patung apa aja sih yang ada di Rusia. Nah, untuk mengenali lebih lanjut, selanjutnya partner aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang seni-seni patung yang ada di Rusia. Kamu lagi apa, Sachi? Aku lagi baca artikel tentang jenis-jenis patung yang ada di Rusia. Kalian tahu nggak sih, ternyata jenis-jenis patung yang ada di Rusia itu sangat banyak. Mulai dari patung sastrawan, tokoh-tokoh penting, dan tokoh dari Jerman yang berpengaruh di Rusia. Nah, kalau begitu, jika kalian ingin tahu lebih lanjut, langsung aja ya, simak video ini. Patung sastrawan dari Rusia yang pertama adalah Nikolai Gogol. Keberhasilan Gogol sebagai penulis memang tidak diragukan. Namun anehnya semua itu bertentangan dengan tujuan spiritual Gogol sendiri. Pada akhir hidupnya, Gogol melepaskan karir sastranya dan berupaya menebus dosanya dengan masuk biara, membakar sebagian karya-karyanya, berpuasa, dan menolak semua makanan hingga akhirnya mati dalam kesakitan selama 9 hari. Sungguh horor dan fantastis akhir hidup Gogol, layaknya surrealisme yang berkonsep pada teori Sigmund Freud. Daerah Arbat di Moskow memiliki 2 buah patung yang unik untuk mengenang Gogol. Selanjutnya adalah Fyodor Dostoyevsky. Patung ini bernama lengkap Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Ini lahir pada 11 November 1821 di Rusia. Ia memiliki latar belakang pendidikan dengan jurusan teknik militer. Ia juga merupakan salah satu anggota dari kelompok liberal ateis pada saat itu. Sastrawan satu ini kerap dimasukkan dalam kategori sastrawan yang memiliki genre dalam tulisan, yaitu psikologi kriminal. Karya monumentalnya adalah Kejahatan dan Hukuman. Karya tersebut ia kerjakan lebih dari 26 hari. Menakjubkannya, dalam waktu yang singkat itu, ia bisa menghasilkan karya sastra yang memukau dan membuat namanya dikenang, sampai dibuatkan monumen untuk menghargai jasanya tersebut. Yang selanjutnya ada patung Leo Tolstoy. Siapa hayo yang gak kenal dengan sastrawan satu ini? Pasti deh bagi kalian yang senang akan karya sastra klasik Rusia, gak asing dengan sosok satu ini. Pria yang lahir pada 9 September 1828 ini dikenal sebagai sosok yang gak kenal sama Tuhan. Tapi pada akhirnya ia menjadi sosok yang religius dan lembut. Banyak karya sastra yang sudah dia hasilkan. Yang paling terkenal novelnya yang berjudul Anna Karenina, yang mengisahkan seorang wanita yang melakukan perselingkuhan, dan yang berjudul Perang dan Damai, yang memiliki latar invasi Prancis ke Rusia dan dampaknya bagi masyarakat Rusia saat itu. Seiring berjalannya waktu, ia juga menghasilkan novel-novel yang mengangkat tema religius yang berjudul Pengakuan, menjadi novel yang paling terkenalnya. Novel tersebut menceritakan tentang bagaimana transisi jati dirinya untuk berusaha menjadi pribadi yang taat dan religius. Satu lagi judul novel yang terkenal akan religiusnya, yang berjudul Kerajaan Tuhan Bersamamu. Novel ini menceritakan bagaimana prinsip ketuhanan Allah Kristiani, dan ia pun melakukan kritik terhadap gereja yang selalu mendukung kebijakan kerajaan yang menyengsarakan masyarakat pada saat itu. Selanjutnya ada patung Maxim Gorky. Nama ini sebetulnya hanya nama pena dari sastrawan Rusia satu ini. Nama aslinya ialah Alexei Maximovich Peskov. Ia lahir pada 28 Maret 1868. Ia juga dikenal sebagai pendiri dari aliran realisme sosialis. Aliran tersebut merupakan aliran yang diperbolehkan terbit pada masa Stalin berkuasa. Dengan diperbolehkannya hal tersebut, itu menjadi penanda bahwa Maxim Gorky dekat dengan sang diktator Uni Soviet, yaitu Joseph Stalin. Karya yang paling terkenal dari Maxim Gorky ialah yang berjudul Ibunda. Novel tersebut bergenre realisme sosialis. Karya tersebut sempat dipuja oleh
Vladimir Lenin karena keseluruhan isinya melakukan glorifikasi kejayaan komunisme dan revolusi yang dilakukan oleh kaum proletar. Ibunda ini sangat disarankan buat kalian yang senang membaca novel realisme sosialis. Patung tokoh-tokoh penting di Rusia. Yang pertama ini ada Raja Peter I. Raja Peter I menjadi pengunjung berulang di Veliki Novgorod. Ia memimpin kota selama berbagai peristiwa sejarah, meskipun kehilangan status sebagai pusat utama setelah berdirinya Sankt Petersburg. Novgorod merayakan kehadiran Peter I dengan monumen megah yang diresmikan pada 9 Juni 2009. Patung realistis Tsar mengenakan seragam resimen Preobrazhensky, berdiri kokoh dengan roda simbolis dan tulisan Peter I. Monumen ini mencapai tinggi 3,9 meter, menjadi penanda yang menggantikan tanda sejarah lainnya. Meski mengalami perubahan, kehadiran Peter I tetap hidup dalam citra yang energik dan tekadnya di kota ini. Selanjutnya, terdapat juga patung-patung yang dibangun untuk menghormati tokoh-tokoh Jerman di Rusia. Yang pertama terdapat patung Karl Marx, salah satu pendiri komunisme. Karl Heinrich Marx dikenal baik oleh setiap warga Rusia. Menurut Kementerian Kebudayaan Rusia, di Rusia terdapat sekitar 20 monumen untuk penulis buku Kapital ini, salah satu buku yang terpenting dalam sejarah. Salah satu monumen untuk menghormati Karl Marx terletak di jantung Rusia, yaitu di lapangan teater di Moskow. Monumen ini dirancanakan ketika Lenin masih hidup, hingga akhirnya monumen Karl Marx baru diresmikan 40 tahun setelah yayasan diletakkan pada tahun 1961. Sosok Karl Marx seolah-olah bersandar di atas mimbar, terletak di atas alas dengan slogan terukir yang terkenal, yaitu pekerja dari dunia bersatu. Patung yang kedua adalah patung dari Friedrich Engels. Terkadang ayah dari Marxisme digambarkan bersama dalam monumen yang memperingati kontribusi tinggal balik mereka terhadap sejarah dan hubungan persahabatan mereka yang erat. Namun, Rusia juga memiliki monumen terpisah untuk Engels. Misalnya, patung perunggu setinggi 6 meter menghiasi salah satu taman di pusat kota Moskow. Monumen lain terletak di kota yang pada dasarnya menyandang nama Engels. Di Sankt Petersburg, patung tokoh politik Jerman ini dipasang di wilayah Institut Smolny. Namun di seberangnya, patung rekannya yaitu Karl Marx juga bertengger di atas alas. Yang ketiga ada Ernst Thälmann. Ernst Thälmann pernah menjadi wakil terhormat Soviet, mulai sekarang selamanya menjadi orang Moskow, kata Mikhail Gorbachev. Ketika berpidato pada tahun 1986 pada pembukaan monumen Thälmann di Moskow, secara bentuk dan tampilan, monumen ini mengingatkan pada salah satu monumen Lenin yang melambangkan citra pemimpin proletariat. Delegasi Jerman yang dipimpin oleh Erich Honecker berpartisipasi dalam acara perayaan yang didedikasikan untuk peringatan 100 tahun dalam kelahiran politisi komunis itu. Putri Thälmann, Irma, juga hadir pada acara tersebut. Yang keempat terdapat patung Ekaterina yang Agung. Ekaterina yang Agung adalah putri penguasa salah satu kerajaan Jerman dan menjadi permaisuri Rusia yang paling penting. Ekaterina II tercatat dalam sejarah Rusia sebagai sosok yang agung. Berbagai daerah di Rusia memiliki monumen yang didedikasikan untuknya. Salah satu yang paling mengesankan dan terbesar dibuat pada abad ke-19, terletak di pusat kota Sankt Petersburg yang merupakan ibu kota negara selama era kekaisaran. Patung-patung tokoh politik era kekaisaran terkemuka, pemimpin militer, dan pendidik mengelilingi alas tempat Ekaterina yang Agung berdiri. Monumen itu diselimuti legenda ada desas-desus bahwa perhiasan beberapa dayang terkubur di bawah pondasi monumen. Para penantang cukup tertarik dengan tampilan dari monumen itu sendiri, dan cukup sering ada sedikit detail yang hilang seperti penghargaan militer, rapier atau
juga bisa disebut pedang, dan rantai. Nah, gimana nih guys videonya? Sangat menarik bukan? Sangat menarik dan informatif ya. Wah, menarik sekali nih Rafli. Kita jadi tahu mengenai seni-seni patung yang ada di Rusia. Ternyata ada banyak sekali jenis patung di Rusia serta sejarah yang ada di dalamnya. Nah, kalau buat kamu bagaimana? Jangan lupa komen di bawah sini ya. Komen di bawah guys. Terima kasih. Dari kelompok kami. Dadah. Dadah.